anak-anak Mi, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Pada hari Rabu, 8 September 2021, tanaman atau perawatan tumbuhan. Pada mata pelajaran matematika, penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, pada subtema kedua, kita sudah mempelajari pertukaran tempat pada penjumlahan perkalian. Nah, sekarang pada subtema 3 ini, kita sudah mempelajari penjumlahan menggunakan garis bilangan. Untuk SBDP, mengidentifikasi motif hias tumbuhan. Nah, di sini ada sebuah cerita. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, si Siti sudah menemukan buku yang diperlukan, yaitu sebagai petunjuk bagaimana cara merawat dan menanam bunga melati. Yang pertama, siapkan pecahan batu merah atau pecahan genting, susun di dasar pot seperti gambar ya. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, seperti gambar. Setelah kamu masukkan pecahan batu bata merah, masukkanlah dia pasir, tanah, dan pupuk kandang. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Nah, media lama ini yang dimaksud adalah ambil tanah sedikit yang menempel dalam akar melati dan masukkan dia dalam media baru atau pot baru. Tujuannya untuk memudahkan beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, tetapi sisakan dia 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, setelah kamu menanam bunga melati, sisakan dia 2 cm ya dari bibir pot itu. Tujuannya untuk memudahkan menyiram bunga melati tersebut. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, setelah kamu melakukan petunjuk-petunjuk ini, pasti bunga melati yang kamu tanam itu akan bertumbuh dengan baik. Setelah si Siti sudah mengetahui bagaimana cara merawat dan menanam bunga melati, si Siti juga ingin mengetahui bagaimana cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara merawat bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Nah, sama itu seperti belajar ya. Sama itu seperti belajar. Jika kamu tidak mengetahui penjumlahan ataupun perkalian pembagian, bisa kamu bertanya kepada temanmu yang mengetahuinya ya. Jangan diam-diam. Harus bertanya supaya kamu mengetahui dan memahami bagaimana cara penjumlahan, pembagian, dan perkalian tersebut. Nah, si Siti ini ingin bertanya bagaimana cara merawat bunga melati, sehingga dia mendatangi penjual bunga melati dan bertanya bagaimana cara merawat bunga mawar. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat, daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing seperti gambar.
Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, di sekolah Siti ada sebuah atau tanaman pohon sirih. Panjang pohon sirih itu sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Nah, dari mana Siti mengetahui bahwa panjang daun sirih itu 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm? Nah, Siti itu menggunakan garis bilangan ya. Garis bilangan supaya mengetahui berapa ukuran pohon sirih. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah garis bilangan. Garis bilangan itulah tegak lurus ya. Tegak lurus ya, seperti gambar. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jika kamu ingin mengetahui ukuran pohon sirih, buatlah seperti ini. Sirih, S-I-R-I-H. Sirihnya nomor 1, I-nya nomor 3, R-nya nomor 5, I-nya nomor 8, dan H-nya nomor 10. Nah, masukkan dia ke dalam garis bilangan. Masukkan dia dalam garis bilangan. Tadi S-nya 1, I-nya 3, R-nya 5, I-nya 8, dan H10. Nah, S-nya itu di nomor 1, tuliskan di sini S. I-nya 3, tuliskan di sini 3. I-nya 3, tuliskan di sini I di nomor 3. R-nya di nomor 5, tuliskan di sini R. I-nya yang kedua di nomor 8, tuliskan di sini I, dan H-nya di nomor 10, tuliskan di sini H. Ya. Jadi pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Nah, pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka kedua. Nah, di sini ada posisi pertama tadi ada di angka 0, ya, ada di angka 0. Dan setelah beberapa waktu pohon sirih ada di posisi B, ya. Jadi dia langsung tarik garis ke posisi 2, ke angka 2, karena dari awal dia ke 0, ya kan? Dari awal dia posisi si pohon sirih itu di 0 ya, di kosong ya. Setelah beberapa hari kemudian pohon sirih itu sudah berada di posisi B, yaitu di angka 2. Ini 0 itu A, 2 itu adalah B. Nah, dia sudah berada di angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. Nah, seperti ini. Posisi pertama tadi 0, ya kan? Posisi pertama di 0 atau di A. Buatlah 0. Dan posisi kedua dia atau di posisi ke B 2. Jadi untuk menuliskan simbol penjumlahannya adalah 0 ditambah 2 sama dengan 2. 0 itu dari mana? Pada posisi pertama tadi di 0, ya kan? Posisi pertama di 0. Dan 2 itu dari mana? Posisi yang kedua atau posisi B, yaitu 2. Jadi simbol penulisannya atau simbol penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, contoh lain ya. Contoh lain Miss buat. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, posisi pertama itu di 0 ya. Posisi pertama dulu dari awal itu di 0. Tarik garis dari 0 ke 5 karena ini ada 5 di awal, ya kan? Angka 5. 5 ditambah 2 ada 5 di angka pertama. Jadi kamu tarik garis nomor 5 dari 0 ke nomor 5 dia, ya, dari 0 ke nomor 5. Setelah kamu udah tarik garis dari 0 ke nomor 5, tarik lagi dari 5 ke 7 dengan 2 ya, dengan 2 langkah. 1, 2. Sehingga
Posisi akhir berada di angka atau di bilangan 7. Dari 0 ke 7, maka hasilnya 7. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik yang dimiliki ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada macam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Seperti apa itu motifnya? Nah, seperti ini motif ya. Motif tumbuhan. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Nah, kalau Miss menyukai atau tertarik pada motif yang ini ya, yang pada tanda panah, karena dia simple ya, simple dan cantik ya menurut Miss. Nah, menurut anak-anak Miss mana yang lebih cantik? Bisa dipilih ya. Nah, tugasmu adalah biar lebih paham, kerjakan buku tema pada halaman 115-116. Nah, di sana itu kamu mengerjakannya dengan menggunakan garis bilangan ya, garis bilangan. Kamu harus menggambarkan garis bilangannya itu tegak lurus, jangan belok-belok ya. Garis bilangan itu adalah tegak lurus atau mendatar ya. Mendatar dia, tapi tegak dia. Mendatar dia ya, mendatar seperti air. Nah, kamu harus menuliskan penjumlahannya dengan menggunakan garis bilangan. Kerjakan dia seperti contoh. Tarik dia terlebih dahulu. Kamu harus menarik dari angka 0. Dari angka 0 sampai ke angka yang dibutuhkannya. Setelah kamu mengerjakan buku tema halaman 115 dan 116, kerjakan juga buku PH 3B. Buku PH 3B halaman 147, 148, dan 150. Di sana itu kamu hanya memasangkan, pada halaman 147, kamu hanya memasangkan mana yang menjadi makanan makhluk hidup. Pada 148, kamu menuliskan cara bergerak makhluk hidup tersebut. Dan 150, beri tanda cek pada makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Miss dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Miss ucapkan terima kasih.